Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimaradatillah wa hidayatihi wa inayatihi wa ila hadratin nabiyil akram Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi masyayikhina wa ila arwahi abaina wa ummahatina. وبالخصوص ولمصنف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأنا من نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia Allah yang senantiasa Allah curahkan bagi kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat rezeki, keringanan langkah, iman dan Islam. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam yang penuh barakah, pada malam Jumat, kita masih diberikan Allah ridha dapat bertemu kembali lagi melaksanakan kegiatan ibadah rutinitas kita setiap malam Jumatnya yang pada malam hari ini berketepatan. Kita melaksanakan ta'lim kembali lagi, meneruskan kegiatan kajian kita, kajian agama yang tentunya pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang kita laksanakan ini semua tercatat sebagai amal ibadah, bekal kita kembali kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, menyikapi perjalanan kita dalam kehidupan, terutama pada malam hari ini, hendaklah sebagaimana dikatakan Ali bin Abi Thalib, wa minasyughuli yakfika ta'atu syughlan. Dan sekian banyaknya kesibukanmu di atas dunia, jadikanlah, cukuplah ketaatan itu kita jadikan sebagai kesibukan buat diri kita. Yang insyaallah pada malam hari ini kita akan sampaikan ya, dalam kitab Tanbihul Ghafilin ya. Bab yang awal, bab tentang ikhlas. Karena merupakan syarat pertama amalnya, ikhlas, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Untuk mengesahkannya, syarat amal itu ilmu. Maka di dalam beramal itu, di samping nanti sah, yang kedua senang Allah. Nah, sah dan senang Allah. Kalau ngambil sahnya saja, maka berbicara ini tentang kulit saja nanti. Menggugurkan kewajiban, sah itu saja. Sholat, fasih bacaannya, tapi hatinya tidak sungguh-sungguh berhadap kepada Allah, berarti sebatas sah saja. Sedangkan kehidupan kita ini tidak sebatas di atas dunia saja, tapi kehidupan kita nanti ada
yang sebenar-sebenar kehidupan setelah kita meninggalkan alam dunia. Yang jadi pikiran kita semua pasti kepingin menuju kehidupan yang sebenarnya. Tapi hendak menuju kehidupan yang sebenarnya itu ada satu jembatan yang kita wajib lewati. Yang jembatan itu sangat pedih dan sangat sakit. Apa namanya? Apa namanya? Kematian. Itulah jembatan. Kematian. Hendak menuju ke sana. Menuju kepada alam akhirat pertama, alam barzah itu harus lewat mati dulu. Sakit kali. Kata Rasulullah, salasa mi'atin darbatin, 300 sayatan pisau. Gimana itu? 300 sayatan pisau. Semua nanti merasakan. Ibaratnya kambing hidup-hidup dikuliti dari tubuhnya. Binatang aja pun tahu sakit, apalagi kita manusia. Yang semua pasti kita akan rasakan. Maka di awal kitab ini sama seperti Kitab Sulamut Taufik juga, bab ikhlas ini yang dibahas dulu. Karena untuk menggapai keridhaan Allah itu, maka ikhlas di awalnya. Seseorang yang beramal itu bukan karena apa-apa, bukan karena sebab siapa-siapa, hanya tertuju kepada Allah. Walaupun nanti awalnya disebabkan oleh apa-apa. Tak apa-apa. Ada contoh, ada orang beramal. Aku ikutlah perwiritan ini, contohnya wirid Yasin. Ya. Perwiritan itu dibentuk tujuannya terutama adalah silaturahim. Yang kedua, qiraatul Quran atau zikir bersama. Ini yang diamalkan. Silaturahmi, Quran yang berkata, apa kata Quran? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau pada tali agama Allah dan jangan kau bercerai-berai. Ini kan kita bersatu dalam satu wadah. Udah dapat nilai pahala. Ditambah kita ada berzikir bersama. Dzkurullaha dzikran katsira. Disuruh kita zikir yang banyak. Ada baca Quran. Disuruh juga kita untuk membaca Quran. Karena Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah, Rasul sampaikan kepada kita ini rahmah. Yang pertama sebagai rahmah dan kasih sayang Allah dengan hamba. Karena ada hadis Rasulullah, wa man takallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin ngomong-ngomong dengan Allah, maka baca Quran. Kalau sudah ngomong-ngomong berarti senang. Nah, makna ngomong-ngomong di sini bukan seperti kita berbicara, bukan, ya. Ada kiasan dialog. Kiasan dialog dalam hadis qudsi. Ketika seorang hamba membaca surat Al-Fatihah. Ketika seorang hamba membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah menjawab itu, hambaku memujiku dengan namaku yang lemah lembut, Ar-Rahman, yang tak bercerai dengan Ar-Rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Allah jawab, Majjadani abdi, telah mengagungkan akan daku hambaku. Ar-Rahmanir Rahim, Maha pengasih lagi Maha penyayang. Allah jawab, Syakarani abdi, telah bersyukur akan daku hambaku. Karena orang yang menyebutkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu, menurut Imam Nawawi, itu adalah Ismul A'zam atau Al-Hayyul Qayyum. Nah, Ismul A'zam, khilaf di ulama. Maka orang yang menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, seolah-olah dia telah mendapatkan keberkahan menyebut nama, seluruh nama Allah. Berapa nama Allah? 3.000 nama. 1.000 nama diketuk oleh malaikat. 1.000 nama Nabi dan Rasul Allah. 300 tercatat dalam kitab Zabur, 300 dalam kitab Injil, 300 dalam kitab Taurat. Mi'atun illa wahid, 100 kurang 1, 99 tercatat di dalam Al-Quran. Itulah Asmaul Husna. Satu, Allah rahasia. Maka ketika baca nampak keindahan, kesenangan, timbullah keikhlasan. Jadi ketika kita berzikir bersama-sama, baca Quran bersama-sama, yang kita jadikan ini apa? Wadah tempat beribadah. Maka sudah masuk malam Jumat, teringat kita ibadah berjamaah. Ini kalau bersungguh, kalau kita telah diberikan Allah sifat ikhlas. Kalau enggak sifat ikhlas, inilah balas-balasannya. Tempatku kau enggak datang, tempat kau enggak datang. Berarti enggak jadikannya ini wadah. Kalau Jumat kita jadikan tempat keikhlasan. Sholatkah? Begitu juga. Ketika melaksanakan ibadah sholat, kalau yang dirasakan awak rasa ada yang lebih di belakang awak itu, hormati, paman, tengok tu. Kecuali nanti menghormat juga lah bapak aja lah, kata begitu. Ini tidak, jangan anggar lagu-lagu kelok-kelok, lagu-lagu kelok tu. Sitonga tu berapa jangan lagunya orang Batak, lagu Melayu kelok juga ada. Ini sitong kan? Dari ini no, nggak bisa aja. Pasal kelok itu gampang ya. Kadang tak tahu entah berapa harkat, 4 atau 2 harkat, mana harkat yang ini. Contoh ini, kita nggak bisa sama siapa ya. Artinya, tengok-tengok. Begitu. Okay. Berbicara tentang ikhlas dalam beribadah, ikhlas meninggalkan maksiat. Dan ini kenapa sebagai awal? Karena ini salah satu juga barometer ya, tolak ukurnya nanti seorang hamba beribadah. Di situ juga awalnya iblis laknatullah melecehkan hamba tersebut. Kita baca sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih rahimahullah. Haddatsana Muhammad bin al-Fadil bin Ahnaf. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far al-Qarabisi. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Fadil bin Ahnaf. Telah bercerita pula kepada kami Muhammad bin Ja'far al-Qarabisi. Qala haddatsana Ibrahim bin Yusuf. Bercerita pula kepada kami Ibrahim bin Yusuf. Qala haddatsana Ismail bin Ja'far. Bercerita pula kepada kami Ismail bin Ja'far. An Umar wa Maula Muttalib an Asad bin an Muhammad
bin Lubaid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Dari Umar, kemudian Muttalib, daripada Asam, daripada Muhammad bin Lubaid, bahwasanya Rasulullah bersabda, qala akhawfu ma akhafu alaikum syirkul asghar, bahwa riya tersebutnya yang sangat berbahaya atas kita itu tergolong dia adalah syirik kecil. Ya, syirik kecil. Jadi syirik kecil itu adalah sungguh sangat berbahaya atasmu. Itulah kata Rasulullah. Hati-hati ya, katanya. Hati-hati. Sangat sungguh berbahaya. Sangat sungguh berbahaya. Kata Rasulullah, aku cemaskan dulu bagi umatku itu ada syirik kecil yang sangat berbahaya bagi umatku. Qalu, berkata mereka, ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala, berkata Rasulullah, ar-riya. Riya. Riya itu asal katanya ro'a, melihat. Riya melihat-lihatkan amalnya, pamer begitu. Melihat-lihatkan, timbullah bangga dalam hatinya. Kenapa dikatakan syirik, mensyirikatkan Allah? Karena dia takjub sendiri dengan amalnya. Dia sudah lupa dia itu bisa beramal karena siapa, untuk siapa, dikatakan siapa. Ini dia, lupa. Dan inilah perangai sifat iblis laknatullah. Berarti orang yang sudah menuju kepada riya tersebut, yang menginginkan konten daripada orang lain, berarti dia sudah melupakan Allah yang maha menentukan amal. Benar tidak benarnya amal itu bukan makhluk yang menilai. Yang menilai itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tugas kita ini gak banyak. Kerjakan perintah, tinggalkan larangan, tingkatkan iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai. Itu tugas kita. Di atas dunia ini gak banyak. Kerjakan perintah. Berarti yang disenang Allah, disenangi Nabi itu kerjakan. Yang dibenci Allah, dibenci Rasul, tinggalkan. Apalagi istiqomahkan. Istiqomahkan. Kenapa ditutup dengan istiqomah? Banyak orang yang bisa beramal, tapi mempertahankan amal itu yang susah. Banyak orang bisa meninggalkan kemaksiatan, tapi meninggalkan maksiat itu yang susah. Kenapa? Karena ketika sudah melaksanakan satu kejahatan, 2, 3, seminggu, sebulan, datang lagi nanti berbisikan lagi. Ulang lagi lah. Kata iblis tuh. Kenapa? Kau kan sudah ngaji, tahu cara taubat. Tahu cara taubat. Maka kita ini yang sudah diberikan Allah ilmu, jangan sombong dengan ilmu. Kenapa? Lebih alim lagi si iblis tuh ketimbang kita ini. Taktik cara tuh dikuasai. Tapi alhamdulillah kalau kita ikuti agama ini, ya, dalam kitab Minhajul Abidin, ya, ada diringkas sama Tuan Guru kami Al-Marhum Sa'alam Sahbu, Sulukus Salikin. Sulukus Salikin.
Di sana ceritakan bagaimana juga kita harus mengimbangi tipu daya iblis tersebut. Adalah satu caranya kita harus tahu apa trik si iblis itu. Maka jangan takut dengan triknya, tapi kita harus yakin pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita ajak untuk berantem, tapi kita juga bisa buat iblis itu takut. Nah, ini dia. Kita nggak ajak dia berkelahi, pasti kita akan kalah. Tapi kita buat juga iblis itu takut. Bagaimana? Supaya dia takut. Kata Rasulullah, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Wajib atasmu la ilaha illallah dan istighfar. Celaka iblis dengan dua kalimat tersebut. Tapi iblis itu pun rupanya ngomong. Dicelakakan mereka aku dengan dua kalimat tersebut. Wa ahlaktuhum, kucelakakan mereka bil hawa, dengan senang, dengan nafsunya menyebutkan dua kalimat itu. Wah, itu rupanya ikhlas. Maka kita cari iman mengimbang. Maka menyebut itu pun diajarkan para ulama. Sebelum kita berzikir, sebelum kita baca Quran tadi, apa dibaca Pak dalam tadi? Astagfirullah. Sadar dirilah dulu kita. Kenapa? Banyak dosa. Astagfirullah, astagfirullah. Baru pulang secara hati itu dalam-dalam istighfarnya. Astagfirullah. Hati itu mati. Ampunkan dosaku ya Allah. Kalau tidak kau tolong aku ya Allah, takkan mampu lidah berkata minta ampun kepada engkau ya Allah. Astagfirullah ya Allah, aku berserah diri kepada engkau ya Allah. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Udah ada benteng. Takut kita. Makanya karena iblis akan menyuntikkan dengan hawa, dengan nafsu ketika itu. Hebat tidak? Kenapa iblis bisa mengimbangi dengan itu? Karena iblis juga orang pertama menyebut la ilaha illallah. Iblis pertama menyebut la ilaha illallah. Maka ketika kolam itu pun kolam yang menulis Lauh Mahfuz itu ada kolam namanya. Itu salah satu yang dikekalkan Allah. Ketika disuruh Allah menyempurnakan dengan kalimat Muhammadur Rasulullah, siapa ini ya Allah? Kata kolam tuh, kan selama ini yang ada kan Allah. Begitu. Siapa Muhammad ini? Kata Allah, hormat kau. Jangan sembarang kau sebutkan nama Muhammad itu, karena dia adalah kekasihku. Ucapkan salam. Dia pun langsunglah terkejut, nangis dia, keluarlah air matanya. Makanya kolam tuh harus keluar airnya. Kalau tak keluar bukan kolam namanya. Salamlah, assalamu alayka ya Rasulullah, katanya. Allah jawab, waalaikumsalam warahmatullah. Makanya mengucapkan salam itu sunnat hukumnya, karena makhluk asalnya. Jawab salam itu wajib hukumnya, karena Allah yang pertama jawab. Waalaikumsalam, wakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya jawab salam itu wajib, tapi wajibnya wajib kifayah. Ucapnya pun surat kifayah. Sempat semua dah hadir 50 orang, bapak ini nyambut, assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam, capek dengan cukup lah itu. Salam ini. Jelas ya.
Yaqulu Allah Ta'ala lahum yawma yujazil ibada babi a'malihim. Berkata Allah Subhanahu wa taala bagi mereka pada hari ini, pada hari kiamat nih. Hamba-hambaku yang ria itu. Siapa yang balas amal mereka itu? Siapa yang balas amal kalian itu? Begitulah kata Allah. Siapa yang balas amal kalian itu? Idhabu ila alladzina kuntum tara'una lahum fid dunya. Kata Allah. Pergi kalian sana. Pergi kalian ke orang-orang yang telah kau jadikan, yang telah kau tunjukkan amalmu selama ini. Begitulah kata Allah. Fanzuru hal tajiduna indahum khairan. Itu dengan mereka. Siapa yang bisa menggantikan kebaikan untuk kau ini? Begitulah bencinya Allah terhadap orang yang tak ikhlas beramal. Siapa kata Allah yang bisa balas nanti kebaikan itu semua? Pergi sana dong, kata Allah. Kan takut kita. Maka ini tonggak awalnya. Ikhlas lillahi ta'ala. Maka dalam doa pun, Allahumma tahhir qalbi minal nifaq wa amali minar riya. Sucikan hati kami bersifat munafik ya Allah. Amalku daripada riya. Walisani minal kadhib. Lidahku daripada dusta. Kenapa? Karena ikhlas itu nanti membawakan kepada terpeliharanya amal. Jangan nanti dia tergolong orang yang munafik. Ya. Innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar. Nanti munafik itu di kerak-kerak neraka. Takut kita. Istilah murkanya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tak ikhlas. Jadi kan datang permilitan ini, kalau datang mirip, kalau nggak ada hal datang pula kita. Jadi kalau datangnya itu balas membalas, hancur pak. Ya kan? Kenapa? Yang dipandang ini adalah beribadah di malam Jumat. Dapat awak bersolawat Nabi. Kalau bisa jangan kurang. Kalau bisa jangan kurang. Kita minta pada Allah kekuatan, diberikan kecintaan sungguh pada Rasulullah. Jangan kurang 1000 kali. Terus kita bersolat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini malam Jumat Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.